67 ya. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-4. Kemarin sudah kita sampaikan pengantar dari Imam Bukhari tentang keharusan untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu sebelum berbicara atau sebelum beramal. Sekarang kita masuk ke hadis yang berbicara tentang hal tersebut, dimulai dari hadis yang ke-68, yaitu Rasulullah SAW biasa membuat strategi variasi dalam menyampaikan pengajarannya, menyampaikan pelajarannya. Ya. Maka di sini dikatakan tentang maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yataqawwaduhum bil mau'izati wal ilm kaila yang firu. Baik. Haddatsana Muhammad bin Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala akhbarana Sufyan al-A'mashi an Abi Wa'il an Ibn Mas'ud qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyami karahat as-sabti alaina. Artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Al-A'mashi dari Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kami dengan suatu pelajaran tentang hari-hari sulit yang akan datang. Ya, ini adalah strategi ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan mau'izah itu sering kemudian menggunakan pendekatan bervariatif, selang-seling untuk menghindari apa? Menghindari kebosanan supaya tidak menjadi bosan merenung. Nah, kalau kita lihat di Al-Quran ada banyak strategi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan ini penulisannya ataupun membuat pointersnya bermacam-macam. Ini nanti kalau dalam ilmu dakwah ada satu kajian mata kuliah tersendiri ya, satu mata kuliah tersendiri yaitu tentang metode dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat beberapa pointersnya. Yang pertama ini yang paling utama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu metode dakwah yang utamanya adalah dengan uswah atau qudwah atau apa? Keteladanan. Ya, maka Rasulullah SAW itu disebut oleh Al-Quran sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Mari kita lihat misalnya di surah nomor 33, surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, kemudian syaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Iya. Dari penyebutan di Al-Quran jumlah Rasul yang disepakati para ulama ada 25 Rasul sekaligus Nabi. Kalau Rasul itu pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Itu ada 25. Itu yang disebut sebagai uswatun hasanah itu cuma dua, yaitu satu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua Nabi Ibrahim AS. Nabi yang lain itu baik. Baik, kenapa nggak disebut uswatun hasanah? Karena Nabi yang lain itu cocoknya dicontoh untuk orang tertentu, nggak semua orang. Karena sejarah hidupnya tidak selengkap dua Rasul ini. Ambil misalnya Nabi siapa? Siapa Fira? Nabi Isa itu nggak pengalaman jadi suami, nggak pengalaman jadi ayah, karena beliau wafat di usia yang sangat muda, 30-an tahun beliau. Maka kalau ada misalnya sebagai seorang suami, contoh Nabi Isa, nggak cocok ini, karena nggak ada contoh. Nabi siapa lagi? Nabi Yusuf itu contohnya cocok untuk orang ganteng. Kalau orang nggak ganteng, pas-pasan nggak cocok kira-kira. Kalau ganteng, wah banyak fansnya itu kita nasihati. Anda itu kan banyak yang suka, maka tetaplah taat kepada Allah.
Yusuf aja lebih ganteng dari Anda, tetap taat kepada cocok. Nabi siapa lagi? Nabi Musa itu nggak pengalaman jadi pemimpin, maka ya nggak cocok kalau disebut sesuatu, karena beliau selamanya hanya jadi rakyat biasa, atau kalau tak pemimpin itu pemimpin rohani, bukan pemimpin politik, pemegang kekuasaan. Karena yang kuasa saat itu siapa? Fir'aun. Nah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pengalaman dalam segala hal. Jadi rakyat dengan orang biasa pernah, jadi suami, jadi kakek, jadi ayah pernah, jadi pemimpin ya pernah, jadi panglima perang, jadi pedagang, semua beliau jalani peran-peran itu. Maka banyak buku-buku yang mengelaborasi bagaimana peran beliau sebagai panglima perang, sebagai kepala negara, sebagai suami, sebagai anggota masyarakat. Tapi nggak sempat jadi RT, nggak sempat jadi RT. Jadi masa RT hebat Pak Heri gitu. Pak Heri ya ketua RT, ya sekretaris masjid, wah itu lengkap juga kira-kira gitu. Alhamdulillah. Uswatun hasanah juga. Tapi beliau bukan uswatun hasanah, Pak. Uswatun suti, Pak. Itu kan suaminya Bu Suti ya. Nah iya gitu. Cocok itu ya. Nah, namun Bapak sekalian, yang perlu kita beri catatan, meskipun Rasulullah itu memang menjadi uswatun hasanah buat kita, tapi bukan berarti semua yang dilakukan oleh beliau itu harus kita contoh. Tidak. Perbuatan Nabi dalam konteks untuk kita ikuti itu kan ada 3. Yang pertama memang yang harus kita ikuti, bisa wajib, bisa sunnah. Itu kalau berkaitan dengan risalah. Maka di Al-Quran, taat itu kepada Rasul. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Atau ati'ullaha wa Rasul. Tidak ada ayat ati'ullaha wa ati'ur Muhammad. Ya. Karena yang menjadi prioritas untuk kita ikuti, kita teladani adalah risalah. Yang kedua, apa yang dikatakan Rasulullah boleh diikuti, boleh tidak. Itu bukan risalah. Diikuti ya bagus, monggo saja pilihan. Nggak diikuti nggak bermasalah, nggak dosa. Itu misalnya Pak, pilihan beliau dalam cara berpakaian, pilihan beliau dalam menu makanan, diikuti ya monggo, enggak apa. Jadi kalau snack kita malam ini misalnya apa? Keripik ya, itu enggak ada contoh enak. Zaman Nabi enggak ada keripik. Tapi enggak apa-apa, karena ini enggak harus ikut Nabi kalau untuk urusan etikanya ikut. Tapi kalau menunya enggak harus ikut. Yang penting halalan, thayyiban, satu lagi apa? Jangan berlebihan. Jadi halalan, thayyiban, jangan berlebihan. Itu etika makan diatur di Al-Quran. Tentang menunya tidak harus ikut Rasulullah, tapi ikut ya boleh, tidak masalah. Gitu ya. Pilihan warna pakaian, monggo silakan. Gitu. Ada yang dilakukan Rasulullah tidak boleh diikuti umatnya, itu namanya kekhususan buat Nabi. Contohnya apa? Syariat pernikahan yang dijalani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menikah sampai lebih dari 4, bahkan sampai 9. Ummul Mukminin itu adalah kekhususan buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita kembali. Ini yang pertama ya. Jadi dakwah Nabi yang pertama itu dengan keteladanan. Contoh. Yang ini yang saya kira mungkin menjadi sangat krusial ya. Maka para kiai, para ulama kita dulu itu umumnya mereka ya bukan orang yang banyak bukan orang yang banyak dalam menyampaikan pidato itu enggak. Tapi mereka adalah orang-orang yang mengajaknya itu dengan contoh laku dakwah yang efektif. Di mana-mana begitu, yang efektif itu begitu. Bukan berarti nggak penting yang berdakwah dengan pidato, itu penting. Tapi kalau bicara efektivitas, itu yang efektif adalah yang memberi contoh. Maka misalnya di suatu kampung, ini tempatnya dulu orang-orang jahat, orang ahli maksiat, terus kemudian datang situ guru berdakwah ngajar. Gitu. Itu akhirnya bisa mengubah kampung itu menjadi orang-orang. Tapi kalau kemudian misalnya di kampung itu hanya diundang sekali waktu untuk pidato, selesai pulang itu nggak akan berubah. Gitu ya. Jadi kemudian itu yang salah satu kekuatan mengapa Rasulullah dalam dakwahnya
kita sebagai uswatun hasanah. Nah, dari situ juga lah maka kemudian ada turunannya. Contoh dalam berdakwah dengan uswatun hasanah itu apa? Satu antara ucapan dan perbuatan. Demikian dakwah. Sehingga Al-Quran yang merupakan representasi dari dakwah tadi itu beliau dikatakan ya selalu apa yang diucapkan dilakukan. Maka di Al-Quran ada kecaman ya kalau ada orang yang menyampaikan ajaran agama, tapi kok perilakunya menyimpang dari ajaran agama. Kita lihat Pak Yanto, surat nomor 61, ya ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la kabur maqtan 'inda Allah an taqulu ma la. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah benci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Iya, itu sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengucapkan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Tidak dikerjakan itu maksudnya perilaku orang yang sering menyuruh berbuat baik itu malah perilakunya tidak seperti yang dia suruhkan. Bukan berarti tidak melakukan karena mungkin satu dengan hal, tidak. Itu kenapa? Itu nanti perilakunya seperti orang-orang Yahudi Bani Israil yang dikecam di ayat yang lain. Apa itu? Kita lihat surah Al-Baqarah. Itu kecaman Allah terhadap Bani Israil yang mereka itu seperti itu perilakunya. Ayat 44. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu memiliki kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Iya. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk berbuat kebajikan, berbuat baik, bersedekah, tapi kamu melupakan dirimu sendiri? Ya tanpa sebutan ya kan, kita juga sering diperlihatkan begitu, termasuk sebagian orang yang yang sering berdakwah, ustaz, gitu. Menyuruh orang untuk bersedekah, tapi giliran ada masalah ternyata ya nggak mau sedekah juga, gitu ya. Dan nggak usah dibahas di masjid ya, tahu aja. Maka saya teringat dulu wasiat pesan dulu kami itu, dan sampai sekarang masih terngiang dan itu susah. Beliau itu ukuran untuk jadi disebut guru atau ustaz itu sebetulnya kalau bisa menjalani apa yang disampaikan itu aja. Jadi kalau marah itu, kalau santri misalnya nggak tidur, terus akhirnya nggak sholat subuh itu dimarahi, atau sibuk berdakwah kemana-mana tapi nggak menjalani. Beliau dulu itu kalau pakai bahasa Jawa dan juga gitu, aku rasa menunggu santri dakwah kemana-mana tapi sholat orang jam nggak tepat waktu. Yang terjemahnya kayak aku nggak suka kalau punya santri sibuk dakwah kemana-mana tapi sholatnya tidak berjamaah sampai lagi para kecapean subuhnya lewat gitu loh. Ada dia tukang nyuruh untuk orang bersolat. Karena itu boleh jadi akan meleset, tujuannya bukan untuk mengajak orang akhirat. Maka salah satu keanehan ini oleh ulama lain katakan anehnya itu kalau ada seorang ulama atau ustaz mengajak orang, yang diajak itu kan pengen bahagia akhirat, betul nggak? Orang yang diajak, didakwai, itu kan mereka ingin mendapatkan pahala di akhirat, ingin hidupnya itu nanti pahala ridho Allah di akhirat. Lah saya ngajak malah pengennya dunia, itu kan aneh gitu kan. Dunia itu ya mungkin makhluk, ya mungkin bayaran, ya mungkin kalau sekarang itu waktu subscriber negara gitu kan. Itu menurut ulama ini aneh, sungguh keanehan yang paling nyata. Orang-orang yang didakwah itu kan mereka mengharapkan akhirat, kebahagiaan akhirat melalui dakwahnya itu. Lah kok yang dakwah itu malah mengharapkan dunia. Maka sampai hari ini dan kapanpun ya saya ikut guru-guru kita yang mengatakan tidak boleh orang dakwah sampai pasang paling. Tapi ya sedapat mungkin oleh ikhlas.
bahwa kemudian umat misalnya memberi penghargaan, memberikan uang lelahnya, yaitu kewajiban umat gitu, bukan menjadi tujuan yang berdakwah. Umat harus wajib untuk mendukung dakwah dengan cara apa? Mensupport orang yang berdakwah. Jangan dibiarkan kelaparan itu nanti mengurangi keikhlasan Ustaz, terima kasih ya. Kalau usah dikasih itu kurang ajar juga gitu kan. Itu nggak benar juga gitu. Sementara kalau bidang lain pun begitu besar perhatian. Jadi keikhlasan Ustaz harus tetap dijaga, tapi pada saat yang sama kepedulian umat juga harus ditunjukkan. Kira-kira gitu. Baik. Nah, kemudian juga bagian dari strategi dakwah Nabi dalam berdakwah itu apa? Di antaranya apa? Tidak boleh memaksakan pendapat. Itu menjadi bagian krusial dari cara dakwah Nabi yang dibimbing oleh Al-Quran Al-Karim, seperti yang disebut di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 25. Qul syaitanir la ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Surah 2 Al-Baqarah 256. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama. Maka tugas para nabi dan juga para ulama yang merupakan pewaris para nabi, kemarin kan hadisan begitu, al-ulama warasatul anbiya, itu yang tidak boleh memaksakan untuk masuk Islam, memaksakan untuk memeluk akidah keimanan Islam pun tidak boleh, apalagi memaksa untuk mengikuti pendapatnya. Dalam realitas kita kan dalam sesama muslim kan banyak, misalnya apa, madhabnya, banyak aliran, banyak pemahaman. Itu nggak bisa ditolak kenyataan. Maka apa? Ya udah saling menghargai saja, tidak boleh kemudian kita memaksa. Kalau udah sependapat nggak apa-apa, biasa saja. Sekali lagi, uang memaksa untuk supaya memeluk Islam saja tidak boleh. Apalagi itu sudah Muslim kok masih dipaksa harus sesuai dengan kelompoknya, pemahamannya, tidak boleh. Rasulullah itu sampai ditegur oleh Allah. Ada teguran di surah nomor 2, surah 10 ya, Yunus, ayat yang ke-100, ayat 99 dan 100. Ayat ini turun karena sebagai bentuk teguran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sebetulnya Nabi tidak salah-salah kalau dalam perspektif hadis itu tidak salah. Dari perspektif cara berdakwah tidak salah. Itu sering itu di Al-Quran sering itu berarti nggak sekali saja. Contohnya sekali ini. Jadi kalau Nabi itu kan disebut oleh Al-Quran punya sifat utamanya Pak, harisun alaikum bil mu'minina rauf. Beliau sangat menginginkan keselamatan umat manusia. Jalan keselamatan itu apa? Ya beriman, mengikuti petunjuk. Saking inginnya itu sampai-sampai terkesan kemudian kalau ya dipaksa. Maka Allah tegur ayat 99. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Iya, jika Tuhanmu mau, bisa saja Allah itu menjadikan semua manusia beriman. Apa susahnya bagi Allah? Menjadikan seluruh manusia itu semuanya beriman, semuanya taat, tidak ada yang ingkar, tidak ada yang maksiat, ya, tidak ada yang kafir, semua beriman. Bagi Allah bisa nggak? Bisa. Tapi itu tidak dilakukan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah ingin manusia itu beriman karena kesadarannya, karena pilihannya, sehingga mendapat pahala. Loh, kok kamu pengen maksa, wahai manusia? Yo, jodoh. Kira-kira gitu. Jangan. Kalau tak bolehkan maksa, aku sendiri yang maksa. Maka apa anda tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau akan memaksa manusia beriman? Jangan begitu. Nah, ketika tidak boleh maksa, Rasulullah SAW itu kemudian seringkali merasa sedih. Kalau diajak atau manusia menolak dakwahnya, mau diajak bahagia hidupnya akhir kok menolak, itu Nabi sedih.
Kadang-kadang saking sedihnya itu dinilai oleh Allah di luar batas. Maka turun ayat lagi untuk kemudian mengkoreksi sikap Nabi. Ini kita lihat surah nomor 18, surah Al-Kahfi, ayat yang ke-6. Ini teguran Allah kepada Rasulullah karena apa? Karena merasa Rasulullah sudah terlalu sayangnya kepada manusia itu loh. Mikirinnya karena manusia nggak diajak, nggak mau beriman itu sedih. Fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman pada keterangan ini, Al-Quran. Hampir-hampir wahai Nabi, engkau mencelakai dirimu sendiri, saking sedih karena mereka tidak mau mengikuti Al-Quran. Ini kalimat berita, namun isinya teguran. Istilahnya itu, jangan gitu. Ya sudah, tugasmu itu pokoknya menyampaikan, tugasmu itu adalah menjelaskan. Selebihnya mereka mau ikut enggak, bukan lagi tanggung jawab. Kamu tidak menjadi penjaga mereka di ayat lain begitu kan. Nah, oke ya. Itu dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, berikutnya metode dakwah Nabi, ya di samping dengan variasi selama mereka itu, juga beliau menjauhi dengan dakwah yang sifatnya provokatif, mencela. Ya, dia tidak mau. Ini yang disebut di surah 6, surah Al-An'am ayat 108. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum, tsumma ila rabbihim marji'uhum fa yunabbihum bima kanu ya'malun." Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melanggar batas dan pada Tuhan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Iya, jangan kamu mencaci maki Tuhannya orang lain. Tuhannya orang lain yang meskipun itu menurut kita jelas salah, jelas sesat, nggak boleh kita mencaci maki. Etikanya begitu. Tidak mencaci maki bukan berarti membenarkan. Beda ya Pak ya. Tidak mencaci maki, tidak menyalahkan itu bukan berarti membenarkan. Yang dilarang itu mencaci maki. Meskipun mereka tetap salah itu jangan dicaci maki. Karena kalau mereka dengar balas nanti mencaci maki Tuhan kita. Karena setiap orang menganggap benar perbuatan. Itu termasuk bagian dari etika dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Nah berikutnya, ini yang berat apa itu? Dakwah Nabi yang cukup berat dan kebanyakan ustadz apalagi zaman milenial itu akan susah mengikuti. Yaitu apa? Tidak melakukan diskriminasi. Diskriminasi dalam kaitan tentang mad'u. Mad'u itu objek dakwahnya. Karena Pak Rasulullah pernah melakukan hal itu tapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya sekali lagi sebagai sebuah strategi apa yang dilakukan Nabi itu tidak disebut salah. Menurut umumnya kita tidak salah. Tapi ternyata karena Allah Maha mengetahui, Nabi disalahkan oleh Allah. Apa yang terjadi dengan kisah surah Abasa? Surah apa? Abasa. Surah yang ke-80, nomor 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Udah. Ayat ini turun Bapak Ibu sampai ayat yang ke-10 ya. Itu berkaitan dengan peristiwa Rasulullah SAW saat itu beliau itu meladeni
pembesar musyrik Mekah yang ingin kemudian untuk ya ingin mendengarkan dakwah Nabi. Pembesar Mekah itu ingin dengar dakwah Nabi. Apa sih isinya dakwah Muhammad? Kita penasaran, kira-kira begitu. Nah, maka Nabi kemudian bersedia mengundang dan terus akhirnya beliau menyampaikan. Nah, di saat beliau sedang bersiap untuk menyampaikan ya inti dakwah beliau, itu ada seorang yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Kebetulan beliau Akma itu apa? Buta ya. Akma itu apa? Buta. Atau yang apa ya? Tuna netra. Ini dulu terjemahannya buta, Pak. Terus kemudian dikoreksi tuna netra. Sekarang minta dikembalikan lagi ke buta katanya. Ini unik juga ini ya. Apa namanya, ini salah satu dinamika dalam perubahan terjemahan Al-Quran. Jadi di awal-awal memang kemudian diterjemahkan dengan buta. Tapi kemudian Yayasan Tunanetra Indonesia meminta supaya kata-kata buta itu diganti dengan tunanetra. Karena dianggap itu yang lebih sopan. Tapi belakangan minta lagi kembalikan ke buta. Kenapa? Terlalu tunanetra nanti meskipun sopan itu tidak mewakili bahwa itu betul-betul berkebutuhan khusus. Saya kira itu salah satu alasan. Tapi yang penting kita paham. Nah, ketika sahabat Abdullah bin Umi Maktum ya tentu karena beliau tidak bisa melihat, nggak tahu Nabi sedang apa. Pokoknya yang dia tahu Nabi itu berada dekat dengan beliau kan itu. Maka langsung berteriak manggil. Panggilannya ya panggilan namanya orang Arab saat itu. Ya Muhammad, alimni bima 'allamaka Allah. Wahai Nabi Muhammad, ajarkan kepadaku apa yang Allah ajarkan kepadamu. Itu keras banget. Rasulullah nggak berkenan, maka berbuka masa. Ya wajar aja, kita punya urusan penting, kamu nggak gampang lah. Kalau nanti lain waktu kan bisa lah. Ini penting sekali. Pembesar kepala suku ya. Kalau semua mereka masuk Islam, kan anak buahnya semua masuk Islam. Dari strategi dakwah, ada satu punya ahli dakwah menyalahkan Nabi itu enggak ada. Mesti menganggap benar Rasulullah. Karena memang ini kan ya sudah hanya satu orang mewakili pribadi dan sudah masuk Islam lagi. Nanti ya lakukan. Maka Nabi nggak berkenan. Jadi logis. Ketidakberkenan Nabi itu logis masuk akal. Nah, maka terus kemudian karena nggak ada sautan dipanggil lagi 2 kali. Nggak ada sautan masuk. Yang ketiga karena ada sautan si Abdullah minggir pergi ya. Terus kemudian turun wahyu. Surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul. Dia telah bermuka masam dan berpaling. Nah, teguran Allah pun karena Allah itu sayang kepada nabinya, ya enggak pakai kenapa kamu kok masam? Enggak. Tapi hanya nyindir. Sindiran orang ketiga, dia bermuka masam dan berpaling. Dia itu siapa? Nabi Muhammad bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang kepadanya seorang yang buta. Maka program Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar sayangnya kepada Nabi, maka manggilnya itu pakai orang ketiga, dia. Maka para istri kalau bangunin suami lagi tidur, kalau sayang itu harus panggilannya jangan langsung, bangun, gitu. Tapi bilang dia sedang ngorok. Saya jamin nggak bangun. Iya itu nggak bangun. Oh dibangun langsung ada apa? Mana lagi cuma disindir kan? Oke, itu contoh ya, contoh ayat teguran Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Dari sisi perspektif dakwah, maka kemudian disimpulkan dalam dakwah itu nggak boleh diskriminatif, mementingkan orang yang misalnya level tinggi, mementingkan orang yang kaya, mengabaikan yang orang pinggiran itu nggak boleh. Harus semuanya diperlakukan sama. Kira-kira begitu. Ini perspektifnya lihatnya seperti itu. Oke. Ini beberapa contoh ya, variasi dalam dakwah dari Nabi kita Muhammad SAW begitu kaya. Ada kalanya maka ada dakwah sir, Nabi dakwahnya pelan-pelan atau masih di bawah tanah ya, tertutup gitu ya, karena belum terbuka. Ada kalanya belum terang-terang, ada kalanya lemah lembut, ada kalanya tegas dan seterusnya. Itu semua bagian dari strategi dakwah sangat disesuaikan dengan objek dakwahnya. Dan inilah kelebihan apa yang dilakukan para ulama dulu Bapak Ibu ketika menyampaikan dakwah pertama kali di Indonesia.
itu juga betul-betul menerapkan cara dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Maka dengan cepat sekali Indonesia yang tadinya itu negara besar mayoritas pengikut umat Buddha atau Hindu ya. Buktinya kita ada Borobudur, ada juga yang kemudian di Jambi ya kalau nggak salah. Di mana ya Pak? Di Jambi ya? Yang ditemukan lokasi candi ternyata 2 kali lebih besar dari Borobudur. Sekarang sedang direnovasi. Itu nanti akan menjadi destinasi. Dalam sejarah yang ternyata apa? Itu bukan hanya pusat peribadatan, tapi kampus terbesar se-Asia di zaman dulu. Tempat pembelajaran orang-orang pemeluk agama Buddha zaman dulu. Itu kalau nggak salah di Jambi, di Muara apa? Kemarin di cukup apa itu? Butuh waktu lama untuk direstorasi kemudian untuk menjadi bisa tempat destinasi ya. Itu nanti kita. Nah, artinya apa? Yang dulu mayoritas non Muslim begitu kentalnya bahkan di pusat penyebaran agama Hindu ataupun Buddha, kok kemudian dalam waktu yang tidak lama berubah total menjadi mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim nggak tanggung-tanggung, katakanlah sekarang berapa? 85%. 85% kalau dulu mungkin sempat disebut 90%, tapi sekarang katakanlah yang real karena sensus itu 86%. Gak mungkin itu kalau kemudian pendekatan dakwahnya dengan pendekatan keras dan sangat bijak. Maka para pendakwah dulu kita itu ya mereka menyampaikan dengan pendekatan sesuai dengan konsep setempat. Yaitu. Maka kalau di Jawa misalnya ada apa itu pendekatan dengan tradisi, ada yang disebut musik sekaten. Itu kan dari kata syahadatain. Sekaten itu syahadatain. Artinya apa? Anda kalau ingin masuk mendengarkan musik itu, gamelan itu harus membaca 2 kalimat syahadat. Itu maka namanya syahadatain. Orang Jawa nggak bisa ngomong syahadatain jadi sekaten. Nah maka itu tempatnya mesti di alun-alun. Nanti alun-alun sampingnya masjid. Gitu loh. Umumnya kan begitu di Jogja dan di Solo itu. Itu biasanya sebetulnya sejarahnya begitu. Tapi belakangan sudah bertahun-tahun akhirnya apa? Sekaten hanya sekedar menjadi pasar malam akhirnya apa? Aura dakwahnya udah nggak ada. Ya udah. Itu bagian proses yang mungkin ya mudah-mudahan bisa dikembalikan ke esensinya ya. Itu sebetulnya bukan hanya kemudian untuk wisata, tapi kemudian menjadi hanya itu. Yang kita menjadi menyayangkan juga kalau itu dari pusat dakwah misalnya pekan dakwah itu saya kira luar biasa. Tapi di situ akhirnya ya karena zaman kecil itu sering diajak kalau musim sekaten wah itu termasuk cita-cita wah sekampung nggak termobil mana nonton sekaten itu pasar malam isinya. Baik. Itu diantara penjelasan tentang strategi lain dari dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya, ini yang juga tidak kalah menarik, itu masih bagian strategi dakwah dan strategi dalam pembelajaran. Sebetulnya kan kita bicara kita ilmu ya, tentang ilmu kan. Nah, di sini yang kemudian juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-69. Haddatsana Muhammad bin Bashar. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Abu Tayyah an Anas bin Malik an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada Abu At-Tayyah dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, bermudahlah dan jangan bersuka, kabar gembira dan jangan membuat orang lain. Ya, ini prinsip dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Bermudah jangan bersuka. Saya kira ini harusnya menjadi prinsip kita.
bahwa dalam menyampaikan pesan agama itu sampaikan hal-hal yang dimulai dari yang udah dulu, itu bisa dikerjakan. Jangan dipersulit. Yang menggembirakan dulu, jangan yang menakut-nakuti. Di Al-Quran Rasulullah itu sampai 11 kali ya gandeng basyira wa nadhira. Itu selalu didahulukan basyira wa nadhira. Basyir artinya memberi kabar gembira. Nadhir artinya memberi peringatan, ancaman. Yang didahulukan apa? Basyirnya dulu, gembirakan dulu. Baru kemudian kalau ngeyel ya keras kepala baru dikasih ancaman. Demikian ya persulit. Ya permudah, jangan dipersulit. Sampaikan juga kalau ada alternatif pendapat-pendapat. Tidak harus kemudian tarjih dikuatkan ini yang paling. Seringkali kan kita ada sebagian kawan kita yang kaku begitu. Jadi kalau ada pilihan pendapat-pendapat itu terus kemudian ditarjih sendiri kan ini loh yang menurut Rasulullah, dari mana tahu Rasulullah. Kalau yang berbeda dianggap tidak menurut Rasulullah, itu tidak benar. Ya menurut ulama gitu loh. Kalau ulama yang bisa salah bisa benar. Maka harus benar ya untuk kemudian apa? Ada pendapat yang menjaga, yang benar. Tapi kalau kemudian memang ada pendapat yang hati-hati, ketat, sampaikan juga. Itu banyak dalam perkara-perkara agama itu ya seperti itu. Terlebih kalau itu urusan fikih, mau apa variasi pendapatnya itu. Misalnya gini, sekarang kemarin ada kawan Pak, dia lagi tugas ke Amerika. Tanyaannya gitu, Pak, saya lagi tugas ke Amerika, apakah saya harus puasa? Boleh tidak puasa? Saya katakan, kalau nggak puasa, ya memang ada ayatnya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Anda sedang safar, jadi cukup itu. Orang mudik aja cuma ke Tegal nggak puasa, malu kan? Nggak bagus. Mudik lah, cuma ke Tegal dekat sih. Alasannya kok lebih 80 atau lebih 60 km. Wah, nggak kosong. Ya nggak apa-apa, memang sudah sebenarnya ketentuan. Kan gitu, boleh-boleh saja. Tapi ingat, nanti kan itu harus kodok.